kepada jenengan dan juga khususnya saya pribadi, dan nanti seandainya ada kesalahan biar kita sharing, terus nanti ada masukan. Dan yang penting adalah saling ada apa namanya ya, motivasi untuk ke depan, bahwa pendidikan yang ada khususnya di desa kita ini bisa semakin baik. Dan baik, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kita sebagai guru adalah harus mengetahui daripada tugas dan fungsi, bahwa yang namanya guru ini kita ambil seperti kita sebagai ditugaskan baik di madrasah maupun di RA maupun di FI. Ini adalah awalnya, kalau kita melihat dalam Al-Quran, itu adalah memang di situ Allah memerintahkan pada kita dengan yang saya yakin hafal semuanya, yaitu ku anfusakum wa ahlikum. Nah, surat berapa ayat berapa? Ada yang apa? Saya nggak tahu. Ku anfusakum. Lah di situ Allah menyuruh ku anfusakum wa ahlikum. Nah, ku jagalah. Ku itu kan dari fi'il amar. Betul, ada Pak siapa ya? Ya, berarti ada keluarga. Ku anfusakum. Ku itu kan fi'il amar ya, Pak Ibu. Perintah. Mengapa kok di situ ku ada wawunya? Itu kan dari asal apa? Wakoya. Ya, wakoya, karena yang namanya fi'il mati ini jangan kalau bisa apa bahasa Arab, fi'il mati itu huruf akhirnya yang awal adalah sulasi itu mesti terdiri dari 3 huruf. Yang pertama itu awal dan akhir itu mesti fathah, tapi yang tengah itu bisa menjadi 3, bisa fathah, bisa tumpah, bisa kasroh. Contoh doroba pada semuanya. Terus ada hasunah yang beda tengah, terus syaribah, ya kan? Nah, ku itu dari wakoya, wakoya, yaki, wikoyatan, terus wikoyatan, wamokon, wawawaki, wadakah mau hidup, kilalaki, dan gitu. Nah, ku wakunya adalah untuk orang laki-laki, ku jagalah, anfusakum wa ahlikum nar. Nah di sini Bapak Ibu, kalau kita membahas ayat ini, jagalah diri dan keluargamu dari api neraka. Lah apakah kita akan dalam sebuah keluarga untuk menjaga dari api neraka itu cukup biaya? Tidak. Terus biaya dipakai apa? Tidak. Lah biaya ini nanti untuk sebagai sakti ini adalah yaitu melalui pendidikan, baik itu agama maupun pendidikan umum. Lah di situ anfusakum wa ahlun itu adalah di situ sebagai ahli keluarga, bahwa yang namanya ku anfusakum ini ditujukan pada orang laki-laki, jaga keluarga, yang menjaga keluarganya adalah anak ya Pak. Ayah ini jaga kepada siapa? Kepada istri. Ini yang punya istri Pak. Maksudnya saya itu pembedakan aja, oke? Punya istri, anfusakum. Ini yang namanya keluarga itu kan terdiri dari suami, istri. Walaupun belum punya anak, tetap sudah dijadikan keluarga. Terus ditambah sebagai keluarga, suami adalah ibu anak. Nah maka jenengan harus bisa tahu yang namanya keluarga itu kan ada akatan dari nikah, gitu. Jenengan bedakan saja. Mungkin kalau Pak Dohim apa? Paling nggak mau nikah, kuwi mesti kawin, tapi nggak mau kawin, belum mesti nikah. Betul Pak Dohim? Tapi dia bingung kok betul itu. Ya betul. Nek nikah itu mesti kawin, tapi kawin belum tentu nikah. Nggak orang jadi bohong. Gua bayar. Ya betul. Contoh lagi, nek ibu yo mesti raw, tapi nek raw belum mesti. Ini sebagai
Lah Bapak Ibu di situ sebagai tanggungan keluarga. Ku aku satu paling suami harus melindungi istri. Oke. Terus istri juga melindungi daripada anak. Lah yang dilindungi terus saja ya jelas istrinya sendiri bukan istri orang lain, betul? Kalau sendiri Pak Ustaz gimana? Sendiri sama. Jadi kan yang di dalam Islam itu kan boleh nikah daripada satu kecuali apa dengan syarat istri yang pertama bolehkan. Kalau tambah lagi gimana? Yaudah apa? Kalau yang istri satu dan dua bolehkan. Ini yang siji cukup bagus gitu ya. Nah, aku sakit maka itu naruh. Lah di situ sehingga nanti di situ kadang sakit ini ternyata Nabi Muhammad SAW juga menambahkan dalam hadisnya. Loh ya berarti pimpinan keluarga ini harus melindungi anak istrinya. Berarti di situ apa? Kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'ini. Jadi suami itu adalah sebagai pemimpin yang nanti akan ditanyakan sebagai kepemimpinannya dalam sebuah keluarga, dan ini apakah nanti bisa membawa ke surganya Allah atau malah sebaliknya ke neraka. Nah begitu. Nah dari untuk menyelamatkan itu Bapak Ibu, maka hadis Nabi selanjutnya mengatakan seperti ini. Oh nek pengen selamat, maka di situ kan disusuli apa namanya ayat-ayat lain kan. Jadi kewajiban kita di dunia tidak lain adalah khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Nah di situ Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain untuk menyembah kepada Allah. Nah menyembah ini juga harus pakai ilmu. Maka di situ ini adalah sebagai kita. Lah ilmu agama dan juga ilmu umum untuk khususnya dunia akhirat ini adalah sebagai tugas daripada guru. Maka dari itu, karena apa? Orang tua ini tidak akan mungkin untuk mencarikan nafkah itu dalam satu hari dari pagi sampai sore. Terus ini nanti ibunya juga sama, ini tidak akan mungkin untuk ngulang ngaji, ngulang matematika, ngulang IPA, terus ngulang lagi. Ya mantap kalau nggak mampu. Pak Dur sendiri juga sebagai guru aja nggak mampu ya. Akhirnya juga membutuhkan orang lain. Lah maka dari itu, monggolah kita bareng-bareng. Kita OCI sekarang pengetahuan kita tentang masalah awal mula daripada pendidikan. Dan hak anak sebagai anak ini apa yang harus dilakukan oleh orang tua. Nah lihat disitu ada nggak juga pengguna. Terus selanjutnya begitu. Oh saya barangkali itu saat siapin takon lupa ya. Terus di situ bagi Hasyim Asy'ari dalam kitabnya saya membaca di situ hakul waladi ala walidihi ayyuh sina ismahu. Terus ayyuh sina ismahu wa yu'allimul kitab wal adab. Ada 3 hak anak. Jadi mengapa walad? Kalau walad itu anak, al-walid walad itu anak, al-walid adalah orang tua. Hak anak atas orang tua itu mendapatkan 3. Yang pertama adalah ayyuh sina ismahu. Berarti setelah tadi saya sampaikan, ketika ada pernikahan itu nanti kalau sudah punya anak, yang pertama tugasnya orang tua adalah memberi nama yang baik. Kira-kira daripada guru itu anaknya jenengnya apa PKB ya? Pol saya karena ini sudah sesuai dengan bapaknya berikan sabar. Kalau seandainya sekarang belum dapat, yaitu adalah tanda-tanda orang yang sabar begitu. Oke. Ayyuh sina ismahu memberikan nama yang baik. Maksudnya apa? Di situ ketika anak ini dewasa terus nanti dipanggil itu jangan sampai menjadi ketertawaan orang lain. Harapannya adalah tafakur. Harapan kalau dalam
kitab itu disampaikan paling murah itu ada nama daripada awal Asmaul Husna. Contohnya Abdur Rahim, ya dah. Nah, Abdur Rahim itu juga Ar-Rahim, Rahman, Rahim itu kan Asmaul Husna, tapi Abdul. Ya terus sekarang kan jenengan nanti disampaikan juga pada Bapak Ibu Wali Murid. Jadi sekarang itu nama-nama kata ketok keren, tetapi kalau dipanggil itu malah menjadi tertawa. Ono Nabi yang pertama namanya dijenengi Diko orang tambahannya Diko, tapi yang keren Mas Diko. Terus yang kedua Kuli, Mas Kuli. Yuk terus yang dua anak itu apa nih dijenengi Sili, Mbak Sili. Sing terakhir dua anak itu apa nih Tia, Mbak Tia. Tapi gambarnya nanya diumuri dia, gitu deh. Apa namanya? Itu digabung. Nanya anak apa kabar itu makan maju atau untuk dikokoni menjadi tertawa. Diumuri dia. Nah ini juga bagus. Itu apik, tapi ternyata tidak baik. Yang bagus Ahmad. Contoh lagi Ahmad Halim. Alfian Islam, Arafur itu kan juga bagus ya. Nah, Alman itu Islam itu apa tuh? Skosana hubungan, berarti bisa menghubungi 1000 orang. Maksudnya komunikasi bagaimana? Bagus juga ya, Ibu Soimah, saya tadi ya nyonya. Soimah itu nanya puasa, harapannya hari ini juga puasa. Kalau tidak puasa, tidak cocok. Ini terus ketika orang tua negara sudah memberikan amanah yang baik, yang kedua adalah wayukan ilmu kita adalah memberikan apa? Yaitu mengasuh, mendidik. Itu adalah baik kitab buku yang di situ pertama adalah Al-Quran, yang lain adalah yang tersirat dalam itu adalah yang buku bacaan umum. Maka di situ ada jalan juga bersabda man arada dunia farihi bidilmi wa man arada akhirat farihi bidilmi. Menurut kayak apa nih Ustaz ya. Dan di situ kan wajib alim kita itu kan orang tua kewajiban adalah mendidik anak ini bisa pintar agama, tapi hubungannya dengan apa? Ibadah. Yang kedua, kesuksesan daripada dunia adalah untuk mendidik tentang ilmu-ilmu umum. Ini mampu sehingga jadi ilmu ngaji yang di TPI maupun di pondok pesantren yang di situ wamat dan dunianya tindakan umumnya adalah kita. Walaupun agama ada, tapi banyak umumnya, nah ini adalah sebagai tugas kita. Tetapi sekarang alhamdulillah Pak di SD maupun di MI ini sudah ada semuanya. Wayukan kitab sengaja ada, umumnya ada, ditambah wayukan dikul ada, juga memberikan sopan satu atau perilaku alakul karimah. Nah perilaku alakul sebenarnya kita sudah sering kita lakukan di sekolah baik SD maupun MI atau SK. Contoh kalau SK ketika apa namanya masuk kelas, terus kita dulu juga baik di MI SD sama. Kita kalau masuk kelas mengucapkan salam enggak? Mengucapkan salam masuk kelas itu jangan duduk atau sambil jalan. Duduk atau berdiri di luar kelas. Karena ada guru yang orang guru sopan satu ada. Assalamualaikum. Wah ini kan di kelas. Ya jawabnya anak-anak ya. Salam. Nah itu. Jok anak itu akan menghargai pagi-pagi dulu. Ya sulit karena kita sebagai contoh. Ya kan? Ya betul di situ agamanya mengucapkan salam itu adalah pahala. Dan ketika kok kita
melakukannya kok dengan bahasa yang tidak sopan, ini ya belum termasuk apa mengadopsi bagaimana memberikan ilmu akhlak. Terus lagi apa namanya di dalam kelas juga kita untuk mendidik anak juga yang tanpa terasa, itu juga kita sering sebelum kita mulai kita buka dengan bacaan basmalah. Nah ini juga harus dilatih seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan langsung apa namanya interaksi yang di situ, karena kita manusia mutakhirnya adalah masyarakatnya juga Islam, ya kita harus kita sebagai Islam kita akan dapatkan yang namanya perilaku adab berakhlakul karimah. Terus lagi adab ini penting. Ketika anak itu akan bisa mengadopsi daripada adab, ini juga harus kita mulai daripada satu yang penting, yaitu dari apa namanya? Ya dari dana. Contoh kita sehari-hari di dalam rumah atau di sekolah yang dewan guru, ini juga sehari-harinya juga harus bisa memberikan perilaku akhlakul karimah kepada kepala sekolahnya atau kepada guru yang lebih tua atau senior. Ini juga harus apa namanya ada perilaku seperti itu. Karena yang namanya pinter-pinter guru banyak pinter-pinter, tetapi kalau mau udik-udik dan guru sesepuh, ini juga termasuk orang yang bodoh. Karena al-akhlak fawqal ilmi, akhlak ini adalah di atas daripada ilmu. Sekarang banyak sekali Pak. Jadi guru lompeknya dosen dong seorang bosok nek guru sesepuh seorang paten mungkin rapaten itu dan tidak sebagainya malah digedeng. Lah gak apa aja itu orang tadi ngomong maksudnya orang guru ini yang perlu Pak. Kenapa? Kalau kita senang seperti itu sudah bermain seperti tidak akan mengusik sekolah itu. Mungkin guru nih seorang paten pun ya kan terus orang musik, pokoknya apa namanya murid-murid pintar dari sana. Contoh dengan di rumah tangga, dengan bulan orang kalau berjuni, kira-kira aneh jatuh lain enggak, betul. Mulai paling tidak itu saya alhamdulillah saya nyantai yang kedua kali ya. Terus dua kali kalau jujur lah ya. Yang pertama saling marah. Mengapa saling marah? Maksudnya mau lihat apa ya karena itu kan Allah ya. Yang kedua alhamdulillah kita syukur orang tahu lagi gitu malah senang ekonomi. Maksudnya saya tidak pernah yang namanya mana itu tidak pernah. Alhamdulillah ya cara tambah hebat gitu tambah sering ibu juga. Jadi saya tidak pernah marah. Jadi kondusif menurut saya anaknya oke ya. Ini ada yang anaknya apa kan ada mengkotor tadi, Pak Lurah mau kali lagi. Saya rencana ini kalian mikir terus balik. Lagi kondusif kan, jadi jenengan sebagai perilaku keluarga, mohon guru-guru jadi dengan yang saya yakin kok sih bosan guru-guru perempuan tidak banyak, cuma beberapa mungkin buat ayat ini, karena ketua yang mungkin itu bosan. Nah kalau pulau ada orang. Nek orang bosan sebenarnya ada rasa untuk menghar, dia ojo mengakur dan sebagainya jangan sampai. Itu insya Allah nanti juga akan cerdas, adabnya juga akan. Nah ini, jadi memang dari tiga ilmu agama, ilmu umum, ilmu adab, ini dari tiga ini harus sinergitas. Kalau bisa bersama-sama bisa di sekolah itu sekarang. Kalau tidak, ini justru anak itu nanti setelah lulus kalau tidak punya anak ya nanti akan menjadi kurang. Sekarang yang saya ulang, mungkin di SD di AP, tapi nanti di kelas lain di sekarang itu kan faktor untuk menjaga itu sulit. Gimana? Jadi kan yang sekolah AP, yang pakai AP, tapi lingkungan kekaca di luar tidak baik. Ini juga repot. Nah maka dari itu apalagi nanti setelah di tingkat lebih atas sekarang ada biar itu bagus, tapi setelah di SMP kurang terformat perusahaan, terus mau dimutual dan sebagainya. Kemarin banyak sekali, yaitu anak-anak tingkat SMP adalah malah kritik itu kan seperti itu.
Itu ternyata kalau ditelusuri ada beberapa informasi biar keren karena dia pengen ngomong neken karena ada yang main surat apa itu PSHI atau apa itu pernah ada Pak di PSHI kan orang tinggal seperti itu ada itu ada beberapa. Nah orang itu terus preman apa itu karena cita-citanya sudah tidak terpenuhi. Jadi tidak ingin menjadi guru, tidak ingin jadi dokter, tidak ingin jadi lain. Maka mohonlah dari yang kecil-kecil, yang enak, jangan sering tanyakan. Yang cita-citanya dari Allah, ya. Jadi bisa nanti di hari juga ditanyakan. Nah ini sekarang kalau sudah S1 cita-cita apa? Kalau sudah cita-citanya sebenarnya murid, nah susah Pak. Gimana? Wong dewe itu kurang, gitu. Iya. Jadi kita itu harus bisa hidup itu punya tujuan. Jadi dari kecil dari SD taruh dadi wong dadi ojo dadi wong. Udah nggak kira-kira? Dadi wong dadi ojo dadi wong. Nek wong dadi orang yang sukses. Nek dadi wong ya seperti ini, gitu. Kita sudah apa kodratnya sudah jadi manusia. Terus setelah itu kondisikan dalam tadi kembali ke dalam dengan guru. Kalau dua guru ini ada keharmonisan. Enjoy, nanti insya Allah yang namanya kepala sekolah kita bareng-bareng mungkin bosok iman saya ketika ada saran kritik jelas mau ibu Arab mau gimana untuk lingkungan kita Arab maju seperti apa neng komitmen ojo menyusul kok neng dibus jadi usul ini makati dari letakul kan ada guru itu yang ada semuanya ada ngelat tanpa dasar. Ya kalau kepala sekolah itu memang sebenarnya ya berat Pak. Pulau yang sudah melakukan dari tahun 2007 sampai hari ini. Itu memang harus memahami karakter. Ono sing dokter, orang, ono sing kita, kan gitu. Itu karena kita harus memahami watak. Nek serikat itu yo seperti Pak juga sama. Yang namanya pemerintah desa ada ustaz seperti ini, wis dikasih kurang syukur, sing protes lagi, gitu bagaimana? Jadi ya kita tampung karena yang namanya kemajemukan daripada insan hidup itu ya seperti itu. Tapi ketika kalau ada 1% kesamaan bisa menjadikan satu ini dan namanya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Bapak Ibu ketika ada dari guru sudah bisa sekarang itu nyeloki anak, nyeloki orang lain ketika di lingkungan madrasah ini perlu dijaga betul. Karena saya juga melihat dengan orang tua atau apa di situ sekarang kan yang saya seloki kan sayur, ya kan? Sayur apa itu? Gue seorang kali, bawa nih. Terus rebu-rebu gitu loh kan? Nah ini kan akhirnya apa anak-anak yang ikut-ikutan, jajan nih. Nah akhirnya anak juga tidak kosong, lari-lari. Nah akhirnya sebenarnya kan Pak Dere, saya ini pada kepingin lo tak tambah satu teror kentrang. Nah itu ya. Nah itu kan soalnya dan akhirnya juga akan ikut. Sekarang banyak yang tahu jadi gitu kan. Nah ini makanya ini juga memulai yang kita mulai dari kita sendiri. Ini saya untuk ngomong hari ini juga untuk saya sendiri. Jadi untuk saya kalau jadikan apa bisa untuk melakukan alhamdulillah karena saya dari jalan jangan di luar apa yang anak-anak kalau bisa ngomong gitu. Tapi saya ngomong ada di sini dan saya ketika ceramah pun saya punya dasar. Sebenarnya apa sabdanya Rasul itu mengatakan seperti ini. Man dalla ala khairin fa'alihi ajru fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan maka dia akan mendapatkan apa? Pahala seperti orang yang ditujukan kebaikan walaupun kita belum bisa melaksanakan lumayan ya invest begitu invest oke invest jadi kalau jangan buat kita apa jadi Bapak Ibu ini sebenarnya kemarin saya ambilkan pamit materinya pemateri dari luar saya download dari sini aja Pak gitu oh ya tidak apa-apa tapi ya tutor itu ya bodoh itu sebenarnya sama gitu nah, ini insya Allah akan seperti itu juga lagi terima kasih
Bapak Ibu yang saya hormati, kembali lagi pelajari tadi dan tugas orang tua satu adalah memberikan nama yang baik, yang kedua adalah mengasuh baik itu dalam pendidikan agama maupun pendidikan umum, yang ketiga adalah memberikan yaitu mendidik anak-anak. Kalau sudah kita lakukan semampunya, insya Allah yang namanya anfusakum wa ahlikum naro ini nanti akan tercapai Bapak Ibu. Misalnya ini terkaji, sekolah yang pintar, ibadahnya itu juga bisa dilaksanakan, sholat 5 waktunya, terus nanti orang tua baik. Ini kalau ada anak kok bisa menghormati orang tua, ini cara wong Jawa sampeyan labuh nandur pari yen ora gabung berarti insyaallah Pak panen. Kan begitu. Jenengan kan termasuk sekarang itu berarti dua anak dan kecil sampai besar sampai nikah ya. Anak ini kok masih bisa menghargai orang tua, itu yang harapan kita kan seperti itu. Harapan kita kan seperti itu. Nah, kok anak ini bisa seperti itu, kok baik, menyalahkan karimah, bisa firul walidin, kita akan bangga. Saya yakin, orang bangga, orang syukur, berarti perlu diperiksa, gitu ya. Jadi, monggolah kita harapan kita kepada khususnya keluarga guru dan juga keluarga yang ada di desa kita ini bisa menjadikan usaha mencetak generasi Islami yang cerdas dan berakhlakul karimah. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya memang yang namanya guru itu apalagi ustadz itu ya repot betul. Contoh, kita itu harus bisa memberikan contoh kepada orang kita itu bisa akon-akon apik kepada orang lain ya, terus bisa dengan orang lain, tetapi ketika ketika pas keadaan kita sendiri itu repot. Contoh, ayo makan, tapi tuh pas ada orang lain kita undangan tuh ya udah ini udah. Contoh ini ada Pak Kiai, istilah sedikit. Pak Kiai itu akan memberi dakwah kemana-mana, ajak anak yang kecil, yang 7 tahun itu kecil. Cok ngomongin sodako kuwi barang sing apik, sing disenengi kuwi ganjarane luwih oke. Lah ketika suatu hari Pak, terus Pak Kiai itu tidak ngaji selapatan, terus anak ini kan tidak dijak, terus ada pengemis minta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya ubah di urusan pari-pari itu penting Pak dan sebagainya. Lah ketika seperti itu, anak ini kira-kira gitu. Bapak kuwi tahu tiba ngaji kuwi nek bisa menehi perkara wis disenengi ganjarane luwih apik. Lah Pak Kiai gimana Pak sono balik hampir 1,5 juta. Manuk ini jenengan ini manuk dicarokno apa gitu ya. Kayak kita lagi mengharapkan rumah. Lah anak kan ini orang duit, orang duit apa-apa gitu. Akhirnya kalau dicoba ke manuk, pengemis kan kalau suka di manuk tersebut mungkin betul apa saya itu kok kata lu itu manuk ini sakadane dinamika mandang bapaknya terus bapaknya masuk Mbak Yai ini terus mobil setelo muncul terus tak duduk Mas lo mana ini kok saya ngerti kok nono ditilai itu yang saya ubah ini bapak teman-teman sekolah supaya lah kepiye toh kan begitu. Tak apa tahu nanti konek sing dinahi beliau itu sing apik sing jare kadare meh kuwi kan ngomong dhewe ora. Lah ini Mbak, jadi kita berada kita atau dicoba seperti ini, dicoba seperti ini. Maka dari itu monggolah kita bareng-bareng iso paling tidak itu ya paling tidak kita akon tapi sekuat tenaga bisa untuk melakukan. Insyaallah kita balance imbang. Jadi guru itu ya seperti itulah memang repot. Ya, hati harus siap, yang ikhlas, yang wani berjuang. Saya yakin Pak Kadus, Pak Lurah, Pak Sekdes, ini insya Allah guru-guru selalu ikhlas Pak berjuang itu. Yakin saya, tidak pengen saya sendiri PNS terus apalagi Pak Bu P3K
Kalau niku saat ini tidak jangan tapi sekolah ikhlas nanti apa namanya rezeki itu akan diatur oleh Allah dan akan ditata oleh Allah, yakin seperti itu. Oke. Tapi ketika orang-orang Jawa itu berkata seperti dewi itu selain dari guru ya usaha dengan semampunya. Kalau mau Jawa saya ketika itu yakin anggere kemlamet secangkir mikir selemek golek ini insya Allah tetap akan diberikan rezeki. Terus yang terakhir ini katanya Kanjeng Nabi bersabda khairul rizki ma yakfi, sebaik-baiknya rezeki itu adalah yang cukup, sithik ya cukup, oke ya cukup, nek arep tunggu apa-apa ya cukup. Ini Nabi mengatakan seperti itu. Semoga guru ini selalu diberi kesehatan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata awal akhir mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat bagi saya dan semuanya. Awal akhir mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyampaian